sahabat yang melihat keadaan itu marah kepada sahabat ini. Kamu tahu Nabi tak ada baju banyak, kamu tahu Nabi perlu memakai baju ini, kamu minta juga. Jadi sehingga para sahabat yang lain marah. Kamu tahu kan Nabi tak pernah menolak orang yang meminta kepadanya. Selagi Nabi ada, Nabi tidak akan pernah tolak. Oleh karena itu ikhwat Islam, semua sahabat marah kepadanya. Kemudian apa jawaban sahabat yang tadi meminta baju ini? Sebenarnya tujuanku adalah nanti kalau aku meninggal, aku ingin dikafankan dengan pakaian yang pernah menyentuh jasad Nabi SAW. Dan betul terjadi ikhwat Islam. Dikala dia meninggal, maka sahabat ini dikafankan dengan pakaian yang pernah bersentuhan dengan kulit Nabi. Tujuannya untuk mendapatkan keberkahan dari pakaian yang pernah bersentuhan dengan kulit Nabi SAW. Dia berharap kalau ada pakaian yang bersentuhan dengan kulit Nabi, maka dia tidak akan diazab di alam barzakh, tidak disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka sahabat yang sudah dijamin surga, tapi demikianlah mereka takut kepada Allah, kemudian melakukan sesuatu yang diizinkan dalam agama, salah satunya mencari keberkatan dari baginda Nabi SAW. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang berikutnya ikhwatul Islam, dikala terjadi perang atau umroh yang pertama. Jadi Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah itu 4 kali. Yang pertama tahun ke-6 Hijriah. Kenapa Nabi umrah tahun ke-6 Hijriah? Karena tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu ikhwan Islam adalah kali terakhir kaum muslimin didatangi. Maknanya setelah tahun ini kaum muslimin tidak akan pernah lagi didatangi. Maknanya Madinah tidak akan pernah lagi ada musuh yang datang, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tahun ke-6 Nabi yang keluar dari Madinah ingin melaksanakan ibadah umrah. Itu adalah umrah yang pertama kali. Hanya saja umrah ini tak sampai ikhwatul Islam, hanya sampai di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. InsyaAllah nanti akan kita jelaskan masalah Hudaybiyah dan apa yang terjadi di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka sampai di Hudaybiyah, mereka tak boleh tawaf, tak boleh sa'i. Mereka berada di situ sahaja. Kemudian umrah yang kedua, tahun berikutnya, tahun berikut itu, makanya karena pertama tadi tak boleh melaksanakan ibadah umrah, maka tahun berikutnya diganti, sehingga ganti itu disebut dengan qada. Maka terkenalah dengan umrah qada atau qadiyah atau qasas. Itu nama umrah yang kedua. Kemudian tahun berikutnya lagi, tahun ke-8 Hijriah, Nabi umrah lagi, namanya umrah Ji'ranah. Dan itu terjadi setelah Fathu Mekah dan perang Hunain. Kemudian Nabi pergi ke Mekah lagi, karena Nabi pergi ke Hunain, kemudian ke Taif, kemudian dari Taif Nabi balik lagi ke Mekah. Nah, sampai di sebuah tempat namanya Ji'ranah, maka Nabi berniat melaksanakan umrah, maka disebut